أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Seluruh bapak dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah berada di ujung bulan suci Ramadan. Babak final sudah dimasuki. Kalau dalam dunia sepak bola sudah banyak yang tereliminasi, maka kita inilah sekarang yang bertahan di babak final itu. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, rubba sha'imun hazzuhu misyam ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, tapi sedikit di antara mereka yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan? Ilal ju' wal atas. Mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Siapa dia? Kata Imam Al-Ghazali, inilah disebut dengan tingkatan orang yang puasanya umum, puasa orang yang awam. Menahan lapar mampu, menahan haus mampu, menahan tidak berhubungan suami istri di siang hari mampu. Tapi untuk beramal ibadah selama bulan Ramadan, meningkatkan amal selama bulan Ramadan, dia tak mampu. Dia sangka amalan puasa itu hanya menahan lapar, hanya menahan haus, hanya menahan daripada syahwat di siang hari. Tapi tidak, kata Imam Al-Ghazali, orang yang mau diampuni dosanya setahun yang lalu itu adalah orang yang bergeliat menambah amal, meningkatkan amal sampai di akhir bulan suci Ramadan. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 malam terakhir Nabi beriktikaf di masjid, Nabi duduk di masjid, Nabi bertafakkur di masjid, takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia rindu dengan istrinya Aisyah Ridha, dia ketuk jendela karena rumah Nabi itu tak jauh dari masjid. Diketuknya jendela, lalu dibuka oleh istrinya Aisyah jendela tersebut. Dia masukkan kepalanya jendela itu, lalu dia berikan sisir kepada Aisyah agar Aisyah menyisirkan rambut Rasulullah. Begitulah rindunya Rasulullah ketika beriktikaf selama 10 hari. Dia tidak pernah bersama dengan Aisyah dalam satu kamar. Dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, duduk bertafakkur. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, orang yang keluar dari Ramadan mendapatkan ampunan di sisi Allah. Bukan orang yang hanya menahan lapar dan haus, tapi mereka mau mencintai Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang keluar dari Ramadan diampuni dosanya oleh Allah setahun yang lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang hari ini melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan memperbanyak amal soleh kepada Allah, maka janji Rasulullah akan dihapuskan dosa pada tahun yang lalu. Maka malam ini kita sudah berada di ujung Ramadan. Mudah-mudahan amalan yang sudah kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita awali kajian kita dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil. Kenapa harus bersyukur? Karena nikmat Allah ada yang kecil, ada yang besar yang kita nikmati. Sampai detik ini kalau kita menghitung mulai dari bangun tidur kita subuh tadi, tak terhitung
oleh kita berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita pergunakan. Jago lalok bisa buka rongga mulut, itu nikmat. Orang di rumah sakit sudah 3 hari tak bisa buka rongga mulut, rahangnya patah, kecelakaan. Disuruh dokter senyum pun tak bisa. Pak, senyum Pak. Makan pun tak bisa dia. Disuapkan oleh istrinya, Pak, makan Pak. Nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kuasa kita dengan mulut kita nih. Hari ini saya bisa berbicara, saya bisa ceramah, karena nikmat masih diberikan oleh Allah. Andai kata Allah cabut hari ini, maka tak bisa saya mengungkapkan kata-kata. Berbicara orang kepada saya pun, saya hanya bisa mungkam saja. Betapa banyak orang yang bisu hari ini, dia bisa membuka rongga mulutnya, tapi kita tak tahu apa yang dia ungkapkan. Maka hari ini nikmat Allah sudah terlalu banyak. Hari ini Allah berikan nikmat mampu membuang angin, itu nikmat. Betapa banyak orang ketika hari ini tersumbat lubang anginnya, perutnya membesar, nauzubillah, sakitnya minta ampun. Pergi ke dokter, disuntik dokter, baru meledak. Nikmat Allah sedikit saja, begitu dahsyatnya kita tak mampu untuk menjauhkannya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat aku mana lagi yang akan kau dustakan, kata Allah. Maka malam ini bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Judul santapan rohani Ramadan yang sudah ditetapkan oleh panitia Ramadan Masjid Babus Salam, ya. Karena pertama baru kemarin tak hafal saya. Judulnya apa? Hukum foto pre-wedding, foto sebelum menikah. Saya cobalah buka kitab sore tadi, karena mulai dari siang sampai sore kami bedah buku di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Sudah ada 7 buku yang kita bedah. Apa saja itu Ustaz? Kajian tentang amalan yang sederhana tapi menakjubkan, karangan Syekh Ali Jabir. Apa kata Syekh Ali Jabir? Ada amalan yang kecil tapi ditinggalkan oleh manusia, padahal besok berat timbangannya di sisi Allah. Apa dia? Ucapan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sebelum meninggal, Syekh Ali Jabir membuat sebuah karangan kitab buku yang amat menakjubkan. Maka sampai detik ini buku itu dibaca oleh orang, dimanfaatkan oleh orang, maka mengalirlah amal soleh bagi Ali Jabir. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, maka kalau kita tengok tentang foto sebelum menikah ini, tak ada, dulu tak ada hukumnya. Sama dengan hukum ketika orang meminum ekstasi, memakan ekstasi, memakan ganja. Tak ada, Allah katakan dalam Al-Quran, innamal ekstasi. Tak ada. Carilah dalam Quran, tak ada. Innamal ganja, sesungguhnya ganja, tak ada. Begitu pula tidak ada Allah mengatakan larangan tentang foto sebelum menikah. Kalau kita tengok kitab-kitab terdahulu. Namun ternyata di zaman modern sekarang ini terlalu banyak sesuatu kehidupan sosial yang harus ditetapkan hukumnya agar manusia tahu apa hukum dari yang dia lakukan, betul atau tidak, salah atau benar. Maka dikeluarkanlah yang disebut dengan ijtihad ulama. Maka hukum Islam itu tak bisa Quran dan hadis saja, karena belum tentu semua Al-Quran bisa menjawab persoalan. Bahwa Al-Quran memang diturunkan oleh Allah, tapi secara detail Allah jelaskan. Tapi sesungguhnya Al-Quran itu perlu interpretasi yang lain. Mana dia? Hadis. Ketika hari ini Nabi sudah tiada, maka siapa yang bisa memberikan jawaban tentang sebuah persoalan? Tentu para ulama. Ustaz bukan ulama. Yang ulama itu banyak syaratnya.
Salah satunya hafal Quran. Hafal paling tidak 5.000 hadis. Hafal dia paling tidak bagaimana ilmu mantiq, bagaimana ilmu nahwu dan sharaf, tahu dia bahasa Arab. Kalau tak pandai bahasa Arab, tak usah jadi ulama. Banyak orang hari ini pandai mengatakan salah kepada orang lain, padahal dia bukan ulama. Termasuk ustaz bukan ulama. Saya hanya memetik karangan-karangan ulama karena saya bukan ulama. Maka hari ini kita buka. Siapa yang mengatakan hukum tentang orang yang berfoto sebelum menikah? Kata Imam Yusuf Al-Qardawi dalam kitab fikih kontemporer, fikih terbaru, fikih masa sekarang, fikih masa modern, maka dikeluarkan oleh Imam Yusuf Al-Qardawi hukum berfoto sebelum menikah, sebelum akad nikah haram. Ibu dan bapak kalau besok ingin menikahkan anak, jangan suruh anak berfoto dengan calon lakinya di tempat-tempat yang tak baik. Jangan disuruh anak memegang tangan daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Dosa. Ibu dan bapak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dasar dari Imam Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa foto sebelum menikah adalah haram? Pertama, dia ambil dalil Allah. Baru dia ambil tentang firman Allah. Dia jelaskan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 32. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Mendekatinya saja tak boleh, apalagi berzina. Maka ketika hari ini ada orang yang berdua-duaan laki-laki dan perempuan, belum ijab dan qabul, belum menikah lagi, sudah foto. Yang laki-laki dipukul pula dengan perempuan. Dipajang pula ketika nanti akad nikah di depan rumah, belum menikah lagi. Ada pula maaf bicara, digantungnya pula tangan dekat calon perempuan dulu. Lebih kalah pula ibu dan bapak yang sudah menikah 30 tahun. Saya pernah melihat seorang ibu malu dia memegang perut daripada lakinya, naik sepeda motor. Mama peganglah ma, nanti jatuh. Apa kata ibu tu? Malu lah tengok dia lawak ma. Malu kata ibu tu, padahal dia sudah menikah. Anak sekarang malah tak malu dia. Begitu kita pergi jalan, tengoklah di jalan tu. Anak-anak muda sekarang belum menikah, lari sepeda motor tu 20 km per jam. Lambat teman. Rangkulannya 150. Iyalah Pak. Orang-orang tua-tua yang lah gaek-gaek, tak mentu itu mana? Seharusnya orang tua itu yang kuat rangkulannya. Kenapa? Takut jatuh suaminya tadi kepada istrinya. Ma peganglah ma, malu atau ibu tu. Berarti orang tua dulu akhlaknya luar biasa. Segan dia ditengok oleh orang lain kalau dia memberikan kemesraan kepada, diperlihatkan kemesraan kepada orang lain. Anak-anak sekarang belum menikah lagi, na'udzubillah min zalik, lebih hebat pula dari orang yang telah menikah. Ini masalahnya hari ini. Makanya kata Imam Al-Qardawi, hukumnya haram apapun alasannya. Tak ada istilah alasan dalam hukum Islam hanya untuk kepentingan dunia. Untuk kepentingan Allah jelas. Allah sudah katakan wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Awal-awalnya mungkin merangkul-rangkul, berikutnya wallahu a'lam bishawab, kita tak tahu apa yang terjadi. Maka anak-anak muda sekarang besok kalau menikah diajak foto sebelum menikah oleh calon laki, jangan mau. Bang, kita belum muhrim, kita belum menikah bang. Kan biasanya deh, besok kan mau menikah juga. Besok baru bang, setelah engkau lakukan ijab dan kabul dengan ayahku, apapun akan aku berikan untukmu. Inilah cintaku bang. Itu baru mantap. Ini enggak. Belum apa-apa lagi, kalah pula orang yang dah lama menikah. Ya Pak, dah berapa lama menikah Pak? Ada 20 tahun? Ada lebih dah Pak, 20 tahun. Buatlah.
zina di malam Ahad, jangan kasih keluar. Ini ndak datang laki-laki, "Ma, aku dibawa abang ni pergi ya, Ma." Tak boleh. Boleh lah, Ma. Tak boleh. Ini Pak, ada goreng pisang dikasihnya, aku gila. Goreng pisang dikasih boleh pergi. Nauzubillah min dzalik. Ibu dan bapak rahimakumullah, la taqrabuz zina, jangan pernah mendekati zina. Kenapa demikian? Setan itu lebih hebat daripada manusia. Mulai dari Adam alaihissalam sampai Adam Smith, setan tidak boleh mati loh. Mulai dari Adam yang lahir dulu pertama sekali diciptakan oleh Allah sampai ke Adam Smith, tidak mati setan dulu. Karena itulah perjanjian Allah dan setan, laknatullah. Ketika setan diusir daripada surga, ketika setan tidak mau sujud kepada Adam, berjanji Allah, engkau akan aku hidupkan sampai nanti hari kiamat. Tapi tidak semua umatku yang bisa kau bawa ke dalam neraka karena mereka beriman kepadaku. Tapi begitulah hebatnya syaitan, laknatullah. Nabi Adam saja bisa tergelincir keluar dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu banyak tingkatannya. Kalau jabatan orang itu camat, berarti setannya wali kota. Iya Pak. Tak mampu camat menggoda camat, wali kota disuruhnya lagi. Makanya kalau ada orang sekarang membiarkan orang melakukan kesalahan, berarti setan lebih besar daripada kita. Ustaz bukan tak ada setannya, lebih dahsyat lagi setan ustaz ini. Makanya jangan heran pula ada ustaz yang tergelincir. Maka kita hari ini sadar, musuh yang paling nyata di antara kita itu adalah setan, laknatullah. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan aduwwum mubin, musuh yang amat nyata bagi kamu. Walaupun setan itu tak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nampak kita ajak sparring. Allahu Akbar, digangguin, dipegang cik mari itu mulai lelos dia. Kena tak nampak. Makanya bagaimana hari ini kita sadar ketika ada orang yang melakukan foto-foto sebelum menikah, Allah yang melarangnya. Wala taqrabuz zina, jangan pernah engkau mendekati zina. Yang kedua, apa dasar daripada Syekh Imam Al-Qardawi mengatakan bahwa hukum itu haram? Bahwa sesungguhnya Allah akan minta pertanggungjawaban atas segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan yang kamu kerjakan akan diberikan balasan oleh Allah. Sekecil apapun keburukan di dunia ini kamu kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang tua yang membiarkan anaknya melakukan demikian, tentulah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ai hamba-hambaku yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. Orang tua bertanggung jawab, terutama bagi seorang orang tua yang hari ini punya anak gadis, bahwa anak gadisnya kalau tak dia lakukan kebaikan kepadanya, maka sampai besok di akhirat ia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang punya anak perempuan bertanggung jawab sampai ibu meninggal dunia kepada anak perempuan ibu. Walaupun dia sudah menikah menjadi tanggung jawab dari suaminya, tapi dalam urusan bagaimana dia melayani suaminya, tanggung jawab daripada orang tuanya. Maka hari ini ajarkan anak itu masak. Ajarkan anak itu bagaimana dia mencuci pakaian dengan baik, bagaimana dia melayani suaminya dengan baik. Kenapa? Menjadi tanggung jawab orang tuanya. Karena anak perempuan walaupun dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya, tapi melayani suami, memberikan kebaikan kepada suaminya adalah tugas ibu dan ayahnya mendidiknya. Maka hari ini yang harus kita pahami. Jangan buat-buat juga lagi foto-foto sebelum menikah dulu. Kalau sudah menikah, foto lah. Mau model apa foto ya? Mau kaki ke atas, kepala ke bawah, tak ada masalah.
Maka hari ini dasar kenapa foto sebelum menikah diharamkan, dilarang, karena Imam Yusuf Al-Qaradawi mengambil dalil dari Allah dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bersama dan kita ambil pelajaran ini untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat menyelamatkan anak dan keturunan kita daripada godaan syaitan laknatullah. Faqtabiru subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.